فاتح رودينا ولديكم أمتنا أمتكم وأمة المسلمين والمسلمات إن الله تعالى شأن برحم المقرأ سجن صاحب الكتاب الأئمة العارف بالله الحبيب أحمد بن زين الحبشي على شرح الإمام الصوف دينا ولديكم أمتنا أمتكم محمد نووي بن عمر الجاوي الشافعي حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini Allah berikan kesempatan waktu kepada kita sehingga sama bisa hadir di Masjid Jami Al-Badriyah. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita wa qala al-muallif ila an qala wa aslul iman anta taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wala mithala lahu wala shibha lahu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir halagas samawati wal ard wa halagal mauta wal haya wa ta'a wal ma'siyah was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tangus wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun ila akhirih. Dijelaskan dalam lanjutan kajian kita kitab Risalatul Jami'ah wa aslul iman, asalnya iman. Jadi kita kalau bicara iman itu bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama ya dari batiniah ya, itu bagaimana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa mengetahui hanya kita yang punya diri. Ya. Kemudian aspek yang kedua bisa kita lihat iman seseorang itu dengan Allah dari dohiriyah dia. Maksud dari dohiriyah, dari bagaimana kehidupan, tingkah laku, perbuatan dia, gaya hidup dia, itu bisa kita nilai iman orang itu gimana. Misalnya kita lihat, wah saya nggak tahu imannya Ustadz Zainal ini seperti apa kadarnya, mana saya tahu. Karena yang tahu iman seseorang itu bicara hati hanya yang punya hati. Itu opsi yang pertama. Tapi opsi yang kedua, saya mau lihat ini imannya Ustadz Zainal bagaimana. Nah, Anda lihat aja pergaulan dia. Kalau orang itu pergaulannya masih ada rambu-rambu agama, masih ada aturan-aturan syariat yang dikerjakan sama dia, berarti itu orang ada imannya. Kalau orang dohirnya imannya ada, berarti batin iman dia pun ada. Tapi kalau orang, ya kita nggak tahu nih dohirnya, batinnya kita nggak tahu, kita mau lihat dohirnya. Dohirnya maksiat mulu lagi. La fil masjid, wala fil musalla, wala fi ta'lim, ya kebaikan dia nggak ikutin, ngaji kagak, di masjid kagak, di musola kagak. Kalau ada kegiatan yang sifatnya lupa sama Allah, selalu hadir dia. Nah berarti kita bisa lihat
dengan dohirnya itu orang nggak ada tanda-tanda keimanan dengan Allah, berarti batin juga nggak ada, kosong. Kan begitu. Nah ini kalau mau beli buah, ini rata-rata buah nih, hampir mayoritas. Kalau buahnya itu di dalam adanya, ketutup sama kulit. Yang ente lihat pertama kali, ya itu kulitnya dulu, luarnya dulu apa dalamnya? Kulitnya dulu. Betul gak? Luarnya dulu lihat nih. Wah, nih kayak luarnya nih cakep nih durian nih. Kan durian luarnya macam-macam tuh modelnya. Ada yang durinya tajam-tajam, ada yang renggang-renggang. Alpukat begitu juga, ada alpukat. Kita nggak tahu deh alpukat ya. Nah, jadi begitu tuh. Kita lihat luarnya dulu, nggak bisa dalamnya. Kalau luar, wah ini cakep nih yang begini nih biasanya nih kulitnya di dalam. Baru kita bisa lihat dalamnya. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa kita tuh dengan Allah. Yang penting batin kita, Beb. Loh, ente punya amalia nggak dilihat sama manusia? Ya, kalau kan ada kehidupan itu, Pak, ada zahir, ada batin. Kalau batin antara ente sama Allah, aneh mana tahu. Kecuali kalau ente datang ke wali min auliyaillah, wali kutub, ente datang, ente duduk, seperti saya ngalamin banyak orang-orang soleh di Hadramut, di Tarim, seperti almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, wali min auliyaillah beliau. Saya datang Ustadz sama teman saya nih, 3 orang nih ke rumahnya. Temen aneh ngantongin rokok, datang cerita dulu nih tahun 95, ngantongin rokok nih. Kan rokok menurut kita biasa aja genjong ya, biasa. Nah orang sekarang jalan kagak bawa rokok, gelisah yang biasa ngerokok. Coba kalau di kantongnya ada 2 bungkus, 2, 3, 4, adem, tenang dia. Mau hujan geledek ya apa juga tenang dia. Akhirnya udah dikantongin nih. Saya ingat banget tuh, ketemu duduk, beliau bilang apa? Langsung ditebak. Kalau mau ketemu saya, jangan bawa rokok. Kalau mau cium tangan saya, habis ngerokok, cuci tangannya, mulutnya kumur-kumur cuci. Subhanallah. Terus tuh teman saya keluar langsung deh. Dia keluar rokok dibuang. Nah kalau orang yang begitu bisa tahu. Nah makanya kita nggak bisa dalam kehidupan itu, ya keimanan kita, biarin aja Beb, orang lihat dohir saya jelek. Yang penting hati saya, itu boleh. Tapi kalau ente betul-betul dohirnya jelek kan bahaya. Gitu. Kemudian asli iman itu meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mawujud, ada. Jadi keimanan itu kita yakin Allah itu ada. Udah selesai. Enggak usah ente tanya keberadaannya Allah, enggak usah ente tanya dulu. Enggak usah kita masuk ke situ, enggak usah. Yang pertama Allah mawujud. Ada. Ya. Innallaha la yukayyaf. Innallaha la yukayyaf. Allah tuh enggak bisa bagaimana-bagaimanakan. Enggak bisa. Itu kalau yang untuk tamanni itu nggak boleh dinisbatkan kepada Allah. La Allah in kana au kana, nggak boleh itu. Andai saja Allah begini, kalau saja Allah begini, umpamanya saja Allah, nggak boleh itu. Itu kalimat begitu nggak boleh kita nisbatkan kepada Allah, nggak boleh. Innallaha la yukayyaf. Itu. Di mana adanya Allah, di mana adanya kita. Buktinya di mana adanya Allah, di mana adanya kita, ya di situ. Adanya ente di situ bukti adanya Allah. Kalau enggak ada bukti adanya Allah di mana adanya ente itu ruh ente di mana adanya?
Itu. Nggak ada yang jual ruh Haji Mul. Kalau yang jual laku. Ya. Kali ada orang jalan muara sini ngumpet-ngumpet ada yang bisa jual ruh, Anda nggak tahu juga ada. Tapi Sayyidina Ja'far Tayyar, salah satu sahabat Nabi yang dia megang bendera Islam, lalu dia di dalam tubuhnya itu ada 90 panah. 90 anak panah itu mengenai dia. Nggak ada panah yang datangnya dari belakang, nggak ada. Artinya apa? Waktu dia ditugaskan oleh Nabi untuk perang memegang bendera Islam, semua dihadapi itu. Jadi panah adanya dari depan semua. 90 luka panah. Kata Sayyidina Ja'far Tayyar, andai saja Allah berikan aku 100 nyawa, satu persatu nyawa aku harus hilang dengan yang lebih sakit daripada ini, maka aku akan lakukan ini semua. Nah, itu perumpamaan. Kalau nyawanya 100 dikasih Allah, kan satu juga. Makanya kita udah hidup sekali jangan macam-macam. Hidup sekali banyak gaya, duit kagak. La ilaha illallah. Ya. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Dan kita harus meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala esa la syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya. Gak boleh itu. Ente punya keyakinan ya Allah tuh di atas, yakin, itu dosa ente. Nah, ini saya kasih ini pembahasan ilmu. Kenapa orang selalu menisbatkan atau memperumpamakan Allah tuh di atas? Gitu. Kita kalau bilang demi Allah, tangan kita di atas. Ya. Wallahi di atas. Allah Maha tahu dah. Ke atas nih tangan kita. Enggak ada kita bilang begini. Allah Maha tahu. Ada enggak? Enggak ada kita bilang wallahi, enggak ada. Ke atas. Kenapa? Karena ulama itu selalu mengibaratkan itu Allah itu al-ulu wal irtifa. Tinggi, agung, mulia. Nah, setiap yang tinggi, agung, mulia selalu tuh di atas. Makanya selalu diibaratkan itu di atas saja begini. Tapi bukan hakikatnya itu pastinya Allah tuh di atas, nggak ada. Dan kita tidak boleh yakin keberadaan itu di satu tempat. Ya. Jadi nggak boleh kita menyekutukan Allah. Allah punya anak. Nah, repot kalau Allah punya anak. Yang satu mau hujan, yang satu mau panas. Yang satu mau ini muara biar banjir, yang satu jangan, kesian di situ ada pengajian. Nah, repot. Ya. Jadi Allah itu, dan sesungguhnya Allah ahad, esa, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, itu udah jelas. Wala mithla lahu, enggak ada yang menyamai Allah. Enggak ada. Wah, misalnya kita punya menyamai Nabi Muhammad itu bagaikan Allah. Enggak boleh. Jibril bagaikan Allah. Enggak boleh. Enggak ada yang bisa menyerupai Allah. Ya. Wala syabihalahu, dan enggak ada juga yang mirip dengan yang enggak ada. Bagaimana? Laisa kamitslihi wa samil basir. Ya, tidak ada menyamainya, dan Allah itu Maha Sami, mendengar, wal basir, dan Maha melihat. Makanya waktu Nabi melaksanakan Mi'raj itu ada sampai kalimat innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah itu ada dua makna itu. Ahli tafsir mengatakan sesungguh domir hak di situ innahu, domir haknya bisa diartikan kepada Allah dan bisa diartikan kepada Nabi. Kalau diartikan kepada Nabi artinya
sesungguhnya dia Nabi, sami, mendengar, basir, dan melihat wujudnya Allah. Itu boleh. Ada juga diartikan dianya itu Allah. Artinya sesungguhnya dia Allah, sami, mendengar ucapannya Nabi, basir, dan Allah juga melihat Nabi. Artinya waktu Nabi melaksanakan Mi'raj itu bertatap muka Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat wujud Allah secara langsung hanya Nabi kita Muhammad. Lain dari itu nggak ada. Nabi Allah Musa, bagaimana waktu beliau ingin, atau Nabi Allah Isa minta pengen lihat wujudnya Allah. Apa dalam Al-Quran? Fandur ilal jabali. Atau Allah, kalau kamu mau lihat wujud aku, ya, sebagaimana kekasihku Muhammad melihat wujud aku, lihat itu gunung. Begitu Nabi Allah Musa lihat itu gunung digoyang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa katakan kepada Allah, ceritanya ma'ruf itu dalam Al-Quran, enggak bisa Nabi Allah Musa melihat itu gunung. Enggak kuat digoyang itu gunung sama Allah. Dengan tidak bisanya Nabi Allah Musa melihat itu gunung, maka tidak bisa juga Nabi Allah Musa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu-satunya makhluk yang bisa berdialog dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad. Satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk bicara di hari kiamat hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad, yang lain nggak ada. Dan satu-satunya umat yang bisa masuk surga terlebih dahulu sebelum umat yang lain masuk surga, yaitu umat Nabi Muhammad. Sebelum umat yang lain. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawab. Domirnya di situ kepada Nabi. Itu. Yang diizinkan, siapa yang diizinkan? Yaitu kita punya Nabi Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, khalaqa samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Coba nih, kita lihat itu. Ya, bagaimana Allah ciptain langit? Enggak ada tiangnya itu langit. Ada gak tiangnya langit? Bumi, nggak ada pondasinya tuh, bumi diciptain sama Allah. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa fadzakkir innama anta mudzakkir. Kata Allah, ente lihat itu. Bagaimana yang diciptain itu onta dengan leher yang begitu menjulang panjang, itu onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Aku ciptakan itu. Langit itu coba kamu lihat. Bumi bagaimana? Untuk kita pelajari semua itu. Ya. Wa khalaqal mauta wal haya. Allah yang mematikan kita, menghidupkan kita. Enggak usah, kita nih enggak usah khawatir. Urusan mati hidup urusan Allah. Kita hanya diminta taat melaksanakan perintah Allah. Udah itu aja udah. Kita ini hidup cuman diperintahkan ngerjain perintah Allah. Sholat 5 waktu, beramal yang baik. Udah. Kita kalau taat sama Allah paling nikmat hidup kita. Sholat, kita sholat. Ya, ada waktu kita untuk hadir majlis taklim, kita hadir majlis taklim. Bersosialisasi, bermasyarakat yang baik sama tetangga, saling nolong, saling bantu. Udah itu doang. Gampang, simple hidup. Itu. Jadi kalau belum waktunya mati, bisa gak mati orang? Nggak bisa. Iya. Nah ada ini jenderal bintang berapa saya nggak tahu. Sekarang kita malas dah bintang-bintang, bandar narkoba, ya kan? Sambo belum rapi, ada lagi Teddy. Baru Lesti doang yang rapi polisi nih. Ya. Sambo belum rapi, Teddy ada lagi. Baru Lesti urusannya yang rapi polisi, demen banget ya. Hah? Ya Allah, akhir zaman
Coba, ini kan menjadi tontonan yang memalukan. Ya, Presiden larang rapat, kemarin dipanggil semua pejabat-pejabat Polri, jangan ada yang bawa HP. Ada lagi nelpon. Allah unjukin aja udah yang begitu tuh. Makanya Pak, kita ini jangan segala sesuatu yang mau ditakdirkan sama Allah itu harus masuk logika kita. Itu jangan, itu salah kita. Allah ngadain itu kagak pakai logika. Nah, emak bapak ini yang jadi wasilah kadang-kadang iseng doang, emak bapak kita jadi kita. Betul apa enggak? Tapi kalau yang ditanya emak bapak, Pak, emak dulu iseng-iseng apa beneran sih? Lupa dia. Tapi kalau anak udah banyak, la ilaha illallah. Ya. Jadi jangan, nggak boleh segala sesuatu itu harus pakai logika. Enggak. Ilmu kita ini kecil. Dikit, cetek. Kata Allah, wa mau utitu minal ilmi illa qalila, dikit betul. Jadi Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Jadi nggak usah khawatir kita. Hidup kita urusan Allah, mati kita urusan Allah. Cuman harus kita tahu bahwasanya hidup itu diperintahkan hanya untuk taat beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Langkah kita jadi taat tergantung niatnya, tidur kita jadi ibadah tergantung niatnya, makan kita juga jadi ibadah tergantung niatnya, kita mencari rezeki menjadi ibadah tergantung niatnya. Semua jadi ibadah. Setiap langkah menjadi ibadat. Bagaimana niat kita? Itu. Ya, jadi kalau mati ya pasti diminta pertanggungjawaban, Pak. Enggak polos-polos begitu aja, enggak. Jadi kalau kita meninggal kan hidup. Nah, waktu kita hidup itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya tidak ada manusia yang terlepas dari kepemimpinan. Enggak ada. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu menjadi pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya oleh orang yang dia pimpin. Nah, kita kalau dia punya istri, ditanya bagaimana istri kita, bagaimana anak kita, rumah tangga kita. Beb, saya belum nikah, ditanya ente. Ente ditanya bagaimana panca indera ente. Kita ditanya panca indera kita. Kita menjadi pemimpin untuk mata, menjadi pemimpin untuk telinga, menjadi pemimpin untuk hati kita, menjadi pemimpin untuk tangan, menjadi pemimpin untuk kaki, menjadi pemimpin untuk perut, menjadi pemimpin untuk kemaluan kita. Semuanya ditanya. Kita jadi pemimpin. Makanya pengacara, pengangguran banyak acara nggak perlu ntar di hadapan Allah. Nggak perlu. Kenapa? Karena panca indera kita jadi saksi sendiri dia. Wa ta'ah wal maksiyah, begitu juga taat. Ya. Taat itu perbuatan yang dikerjakan yang tidak melanggar daripada syariat. Baik itu ijma, qiyas. Itu syariat. Jangan apa-apa bid'ah. Ya. Ntar ente makan rambutan bid'ah. Zaman Nabi enggak ada tuh rambutan. Ada zaman Nabi rambutan? Enggak ada. Enggak ada. Ya, jangan apa-apa bid'ah, jangan. Ya. Pengertian simpel begini. Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi ada maslahatnya, ada manfaatnya, tidak melanggar daripada aturan-aturan kaidah syariat, itu bid'ah hasanah namanya. Enggak apa-apa pakai. Itu. Zaman Nabi minum mana ada pakai gelas? Nggak ada. Nasi, wah kita banyak melanggar nih orang Indonesia. Makan kita nasi mulu, mana ada zaman Nabi nasi? Agak ada. Adanya kurma sama gandum. Sanggup ente makan tiap hari kurma, nggak pakai nasi? Mana sanggup? Kita buka puasa aja nih, buka puasa nih saat kurma, nasi kebuli, udah macam-macam deh. Ya, campur macam-macam. Orang kan sunahnya kurma dulu ambil. Kita udah nggak kuat, beri langsung nasi dah. Ya. Nah, jadi itu ya
taat itu adalah perbuatan yang dilakukan yang tidak melanggar daripada syariat. Baik itu syariat Allah, baik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'siyah. Wal ma'siyah itu apa? Segala sesuatu yang dilarang dalam syariat. Itu namanya maksiat. Apa aja yang Allah larang dalam Al-Quran, yang Nabi larang, yang ulama larang, itu adalah maksiat namanya. Gitu. Wasihah, begitu juga sehat. Itu sehat tuh dari Allah tuh pemberian. Ya, sehat jasad itu dari Allah. Wahya adnan ni'am. Itu nikmat yang paling kecil, Pak. Nikmat yang paling kecil yang Allah kasih adalah sehat. Ya. Adapun nikmat yang paling besar itu apa, Pak? Nikmatul Islam. Nikmat kita diberikan oleh Allah memeluk agama Islam. Coba. Kalau bicara sehat, ya, Allah kasih orang yang nggak beriman sehat. Artinya apa? Sehat itu nikmat yang paling kecil jasmani kita. Tapi sehat yang paling besar adalah nikmatul iman. Nikmat kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Memeluk agama Islam. Itu. Wasagam, sakit juga dari Allah. Ya, bi fathatain au bi dhammi sukun wal marad. Ya, jadi sakam itu sakit. Jadi jangan kita ingat Allah lagi sakit doang nih. Paling gak enak sakit gigi. Ya kan? Yang nengokin kagak. Sakit nih setengah modar itu gigi. La ilaha illallah. Lalu kalau bolong Ji. Ketawa Bapak itu. Sakit gigi. Ada lagunya lagi itu. Apa lagunya? Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Salah. Gimana? Gak usah dua-duanya. Oh daripada. Ya. Emang udah ngerasain sakit gigi yang ini? Yang udah stadium sekian? Ya. Gigi jangan main-main. Kalau nyut-nyutan dikit aja nggak bisa tidur gitu. Iya kan? Nyut. Tuh maunya kalau lagi begitu tuh berantem aja tuh. Lah iya, coba orang kalau saya gigi dah, entah ajakan berantem mau dia. Tuh gigi hati-hati. Ya. Ini urusan kecil, ya Allah. Makanya minta sehat deh Pak. Saya nih sakit udah berapa hari. Ya, luar biasa. Begitu ngerasain enak badan, sehat, kayak hidup lagi. Wah, bisa lagi nih ngerjain aktivitas ngajar, ceramah, seneng lagi. Makanya tuh kita jaga di saat kita sehat tuh kita jaga. Kata Nabi dalam hadis, nggak tahu 5 kecuali 5. Ya, nggak tahu harganya sehat kalau dia belum sakit. Nah, jadi nggak usah bilang sakit gigi mendingan, nggak ada. Sakit nggak ada yang mendingan. Atau sakit gigi. Sakit gigi urusannya kecil, yang nengokin kagak ada. Lah iya. Coba itu sakit gigi suruh kerja ke kantor. Bawaannya udah gahar aja ngeliat orang. Mending kalau aneh saranin kalau sakit gigi jangan kerja, izin dah. Jangan keluar dari rumah dah. Ntar kesenggol tukang gorengan dikit lo siramin tuh air panas tukang gorengan. Jangan ya. Orang salah kalau sakit gigi udah. Wa jamil kaun wa fi. Dan seluruh kaun yang ada di alam semesta ini itu semuanya adalah udah aturan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Semua sepengetahuan Allah. Kita tahu daun kelor, pohon kelor tahu pohon kelor. Itu pohon kelor tuh katanya dulu tuh untuk orang ke sambat ke apa tuh dia ini pakai pohon kelor tuh. Ya kan jin apa itu pohon kelor daunnya kecil-kecil betul apa enggak? Kecil tuh. Itu kalau dulu orang dulu tuh di rumah wajib tuh ada pohon kelor tuh. Ya. Karena tuh kalau masak nasi goreng suka pakai itu atasnya tuh.
Telur dibikin pakai itu. Jadi itu pohon kelor yang begitu kecil daunnya jatuh, tidak itu pohon jatuh kecuali dengan kehendak Allah, keinginan Allah, dengan sepengetahuan Allah. Itu semuanya. Itu semuanya. Bagaimana batang yang lebih gede? Bagaimana kalau pohonnya coba? Apalagi kita. Nah, ente ngelangkah sedikit, Allah tahu. Ya, makanya waktu Nabi Allah Ibrahim, dia melihat ada seekor semut berjalan. Lalu Nabi Allah Ibrahim bicara kepada pengikutnya. Lihatlah langkahnya semut itu, kata Nabi Allah Ibrahim. Kelak di hari kiamat itu, setiap langkah semut itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut selama hidup berapa kali dia melangkah? Itu semut. Bagaimana kita langkah kita? Ya. Makanya kalau kita bicara tauhid nih, pertama yakin sama Allah. Jangan masuk terlalu dalam urusan tauhid. Kalau kita nggak ngerti, bicara ilmu tauhid bagaikan orang masuk ke dalam lumpur. Inti nyebur ke lumpur, makin inti banyak gerak, makin tenggelam nggak? Tenggelam. Tapi kalau inti nggak banyak gerak, kecebur di lumpur, diam aja gitu. Tenggelam juga, tapi makan waktu tenggelamnya. Tapi kalau inti banyak gerak, makin tenggelam. Nah, tauhid begitu juga. Kalau kita belum mau masuk ke ilmu tauhid lebih dalam, jangan terlalu dalam gitu. Kalau ini pembahasan tauhid ini selayang aja nih, sejalan aja. Ya. Wa khalaqal khalqa wa amalahum. Allah menciptakan manusia dan Allah udah takdirin amalnya. Udah, Allah udah takdirin. Itu. Wa qadar arzaqahum wa ajalahum. Allah takdirkan rezekinya dan ajalnya. Udah dicatat sama Allah. Rezeki kita udah Allah catat, ajal kita kapan udah Allah catat. Gak usah khawatir. Tadi saya bilang taat aja sama Allah udah. Didik istri-istri kita, didik anak-anak kita. Iya. Jangan sampai kita nanti masuk neraka sebab istri, sebab anak. Udah kita pegal di dunia, masuk neraka sebab dia juga lagi. Jangan. Didik istri kita, didik anak kita gitu. Dari kecil. Saya kalau ke maghrib nih ke Masjid Al-Badriyah nih saya senang nih. Teringat masa dulu saya kecil. Banyak anak-anak kecil tuh. Bagus. Ya, maghrib. Karena anak-anak kecil itu sekarang kecil. Ntar ente bicara 10 tahun ke depan udah gede dia udah jadi muda deh. Regenerasi itu penting dalam kehidupan. Ya, makanya adanya pengajian juga sangat penting. Kemudian wa ajalum ajal begitu juga. Ya, fa idza ajalum la yastaghfiru sa'atan wala yastaqdimun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ajal udah ditentukan sama Allah, ya udah, maju kagak, mundur kagak udah. Udah. Kita Pak, siapa sih yang nggak takut sama mati Pak? Takut. Ya. Tapi permasalahannya ya bukan takut atau berani. Semuanya itu urusan Allah, kita nggak tahu kematiannya. Makanya fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian yang berikutnya, la tazidu wa la tanqus. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan kepada kita itu rezeki la tazid wa la tanqus. Begitu juga umur, enggak lebih, enggak kurang. Enggak lebih, enggak kurang. Itu. Wala yahditsu haditsun illa bi qada'i wa qadari wa iradati. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi kecuali dengan qada'nya Allah, dengan takdirnya Allah dan dengan keinginannya Allah. Awalikulli qada'in qadar, walikulli qadarin kita, walikulli qadarin ajal, walikulli ajalin kitab. Yamhallahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab.
Itu. Wa anna ta'ala dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun alimun ila akhirih. Ntar kita bahas lagi nih Allah maha hidup, bagaimana kehidupannya Allah, nanti akan ada penjelasannya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, silakan Ustaz Zainal di ini. Oh iya. Paham nggak tuh? Mana? Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahid ta'ala wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.